Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang fungsi dan relasi. Ini anggota kelompok 6. Saya Muhammad Fikri Ramadhani dengan NIM 15240942. Halo, nama saya Muhammad Alif Lutfi dengan NIM 15240947. Halo, saya Rafandra Talafalevi dengan NIM 152409686. Halo, saya Nova Labian Rivaldi dengan NIM 15240976. Relasi dan fungsi. Pengertian relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan, misalnya kalau ada himpunan A dan himpunan B, maka relasi dari A dan B adalah aturan yang menghubungkan setiap elemen dari A ke salah satu elemen di B. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Cara menyajikan relasi dan fungsi. Cara menyajikan relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara utama, yaitu melalui diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Ketiga cara ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan yang berbeda secara visual maupun matematis. Sedangkan cara yang menyatakan fungsi sama halnya dengan relasi. Fungsi juga dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Diagram panah menunjukkan relasi dengan menghubungkan elemen-elemen dari himpunan pertama atau domain ke elemen himpunan kedua atau kodomain menggunakan garis panah. Diagram ini sangat mudah dipahami karena bersifat visual dan langsung menunjukkan pasangan yang saling berhubungan. Dalam contoh ini, 1 berpasangan dengan 5, 3 berpasangan dengan 7, 5 berpasangan dengan 7. 2. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan adalah cara menyatakan relasi antara dua himpunan dengan menuliskan setiap pasangan dalam bentuk X, Y, di mana X adalah elemen dari domain dan Y adalah elemen dari kodomain. Jika suatu fungsi memetakan setiap bilangan ke kuadratnya, maka bisa ditulis sebagai 1,1, 2,4, 3,9, dan 4,16. Setiap pasangan menunjukkan bahwa satu nilai X berpasangan dengan tepat satu nilai Y. Jika ada satu nilai X yang berpasangan dengan lebih dari satu nilai Y, maka itu bukan fungsi. Next. Dalam contoh, himpunan A, merah, kuning, hijau, dan biru. Himpunan B, pisang, daun, laut, dan apel. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan hubungan antara warna dan benda yang identik dengan warna tersebut. Merah, apel, kuning, pisang, hijau, daun, dan biru, laut. Next. Diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah cara menyajikan relasi atau fungsi dalam bidang datar menggunakan sistem koordinat X dan Y. Dalam diagram ini, setiap pasangan berurutan X dan Y digambarkan sebagai titik pada bidang datar dengan 2 sumbu. Sumbu X adalah sumbu horizontal menunjukkan elemen domain dan sumbu Y adalah menunjukkan sumbu vertikal menunjukkan elemen kodomain. Nah, di samping sebelah kanan ada contoh gambarnya. Next, jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi ada 2, yaitu fungsi konstan dan fungsi linear. Fungsi konstan adalah fungsi yang selalu menghasilkan nilai yang sama. Berapapun nilai X yang dimasukkan, bentuk umum dari fungsi konstan adalah fx, di mana C adalah angka tetap. Grafik fungsi ini berupa garis horizontal
karena tidak berubah meskipun X berubah. Eh, yang selanjutnya ada fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang bentuknya fx sama dengan ax ditambah b dengan a sama dengan 0. Fungsi ini menghasilkan grafik berupa garis lurus di mana a menunjukkan kemiringan garis gradien dan b adalah titik potong di sumbu y. Nilai fx akan berubah secara teratur saat x berubah. Contoh fungsi konstan ada fx sama dengan 7, maka F1. F1 sama dengan 7 jadi F2. Dan 7 F100 sama dengan 7. Contoh dari fungsi linear ada Fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, jadinya F1 sama dengan 3 F2. Dan terakhir ada F3 sama dengan 7. Next. Jenis-jenis fungsi. Oh, yang ketiga ada fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki bentuk umum fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana a sama dengan 0. Fungsi ini disebut kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Dua grafik dari fungsi kuadrat berbentuk parabola bisa terbuka ke atas jika a lebih lebih besar dari 0 atau ke bawah jika A lebih kecil dari 0. Fungsi ini punya titik puncak sebagai titik tertinggi atau terendah dan sumbu simetri di tengah-tengah parabola. Contoh fungsi kuadrat eh, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Grafiknya membentuk parabola dengan titik puncak di -1, 0. Yang selanjutnya ada fungsi kubik. Fungsi kubik memiliki bentuk umum fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx dan ditambah d. Dengan a sama dengan 0 disebut kubik karena pangkat tertingginya adalah 3. Grafik dari fungsi kubik biasanya melengkung naik turun seperti huruf S terbalik atau membentuk gelombang kecil. Fungsi ini punya satu atau dua titik belok tergantung bentuk koefisiennya. Contoh, fx sama dengan x pangkat 3. Jika x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1. Dan jika x sama dengan min 1, maka f1 min 1 sama dengan min 1. Next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Yang kelima adalah fungsi rasional, adalah fungsi yang berbentuk pecahan antara dua polinomial yaitu fx sama dengan px per qx dengan syarat qx sama dengan tidak boleh sama dengan 0. Fungsi ini bisa memiliki nilai tak terdefinisi biasanya saat penyebutan 0. Grafiknya sering memiliki asimptot vertikal dan atau horizontal, yaitu garis hayal yang tidak bisa disentuh grafik. Nah, contoh fungsi rasional di sini ada fx min 1 per x diubah menjadi f2 sama dengan 0,5, terus diubah menjadi f min 2 sama dengan min 0,5. Tapi diubah menjadi f0 tidak didefinisikan karena 0. Terus yang kemudian yang keenam ada fungsi x. Eksponensial adalah fungsi di mana variabel x berada di bagian pangkat. Bentuk umumnya fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Fungsi ini sering digunakan untuk model pertumbuhan seperti populasi, uang, dan bakteri. Grafiknya selalu naik jika A lebih besar 1 dan tidak pernah menyentuh sumbu X. Nah, contoh fungsi eksponensial di sini ada contohnya, ada fx sama dengan 2 pangkat X, terus diubah menjadi f min 1 sama dengan 2, f diubah menjadi f2 sama dengan 4, nah terus f3 sama dengan 8. Saat X negatif, nilai mendekati 0 tapi tidak pernah 0. Next.
Nah, selanjutnya yang ketujuh ada fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kebalikannya adalah f min 1. Fungsi f memiliki fungsi inverse f min 1 apabila f adalah salah satunya fungsi dan fungsi bijektif. Tahapan menentukan fungsi inverse, yang pertama ada mengubah y, fx menjadi x sama dengan fy. Terus yang kedua adalah menuliskan X sebagai F min 1Y yang menjadikan F min 1Y sama dengan FY. Terus yang ketiga, mengubah variabel milik Y dengan X sampai mendapatkan rumus fungsi. Rumus fungsi yang dimaksudkan adalah fungsi inverse F min 1X. Nah, di sini bisa kita lihat di bawahnya ada gambar contoh fungsi asal diubah menjadi fungsi inverse. Contohnya yang pertama ini ada Fx sama dengan AX plus B diubah menjadi fungsi inverse F menjadi F aksen X sama dengan X min B per A dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Terus terus yang kedua, fungsi asal ada Fx sama dengan AX tambah B per CX tambah D dengan syarat X tidak boleh sama dengan min D per C. Diubah menjadi fungsi inverse menjadi F aksen pangkat X sama dengan min DX plus B per CX min A dengan syarat X tidak boleh sama dengan A per C. Terus yang ketiga ada Fx sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C diubah menjadi fungsi inverse menjadi F aksen pangkat X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C min X per 2A dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Terus yang keempat ada Fx sama dengan N akar AX plus B pangkat N. Diubah menjadi fungsi inverse jadi F aksen pangkat X sama dengan X pangkat N min B per A dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Next. Nah, selanjutnya jenis-jenis fungsi. Di sini ada contoh soalnya, ada contoh-contoh soal fungsi inverse. Yang pertama ada contoh soal di sini tentukan F pangkat min 1x dari fx sama dengan 2x plus 4. Nah, di sini caranya fx sama dengan 2x plus 4. Terus diturunkan menjadi fx min 4 sama dengan 2x. Terus x sama dengan fx min 4 per 2x. Maka terus jawaban hasil akhirnya f pangkat min x sama dengan x min 4 per 2x. Terus di sini ada contoh soal kedua, tentukan f pangkat min x dari fx sama dengan 4x min 7 per 7x plus 3. Nah, berikut cara jawabnya. Fx sama dengan 4x min 7 per 7x plus 3. Terus 7x plus 3, fx sama dengan 4x min 7. Kemudian 7x fx plus 3fx sama dengan 4x min 7. Kemudian 7x fx min 7x sama dengan min 3fx min 7. Kemudian 7fx min 4 kali x sama dengan min 3fx min 7. Terus jadi diturunkan lagi jadi x min 3fx min 7 per 7fx min 4. Maka hasil akhirnya f pangkat min 1 x sama dengan min 3 x min 7 per 7x min 4. Kemudian di sini ada contoh soal ketiga, tentukan f min 1 x dari fx sama dengan x pangkat 2 min 6x plus 15. Di sini cara jawabnya fx sama dengan x pangkat 2 min 6x plus 15. Kemudian fx sama dengan x pangkat 2 6x plus 9 min 9 plus 15. Fx sama dengan x min 3 pangkat 2 plus 6. Fx min 6 sama dengan x3 pangkat 2. Kemudian x min 3 sama dengan plus minus akar fx min 6. Kemudian x sama dengan 3 plus minus akar fx min 6. Maka hasil akhirnya f pangkat min 1 x sama dengan 3 plus minus akar x min 6. Next. Nah,
Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini terbagi menjadi tiga. Ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya lakukan, yaitu tentang sifat-sifat fungsi. Jadi yang pertama adalah ada fungsi injektif. Fungsi injektif adalah misalkan fungsi f menyatakan a ke b, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di a akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di b. Selanjutnya, secara singkat dapat dikatakan bahwa f a ke b adalah fungsi injektif apabila a tidak sama dengan b. Berakibat f pada a tidak sama dengan f pada b atau ekuivalen. Jika f pada a sama dengan f pada b, maka akibatnya adalah a sama dengan b. Kemudian yang kedua ada fungsi surjektif. Fungsi f a ke b disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang b dalam kodomain b terdapat paling tidak satu a dalam domain a, sehingga f pada a sama dengan b. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya. Seperti contoh yang ada di gambar sini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah fungsi bijektif, yaitu suatu pemetaan f a ke b sedemikian rupa sehingga f merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus. Maka dikatakan f adalah fungsi yang bijektif atau a dan b berada dalam korespondensi satu-satu. Seperti contoh yang digambar sini. Nah, kemudian setelah semua materi tadi, kita ada sedikit contoh soal. Seperti soal 1, relasi sederhana. Diketahui variabel a berisi 1, 2, dan 3. Dan variabel b berisi 4 dan 5. Pertanyaannya adalah, tentukan semua relasi yang mungkin dari a ke b. Jawabannya, total pasangan ada 3 dikali 2 sama dengan 6. Total relasinya, kemudian total relasinya adalah 2 pangkat 6, yang hasil adalah 64. Jadi ada 64 relasi. Yang kemungkinan 64 relasi. Kemudian soal kedua, menentukan fungsi. Jadi di sini ada 2 variabel. Variabel pertama adalah a yang berisi 1, 2, dan 3, dan variabel b berisi a, b, c, dan d. Nah, di sini kita disuruh menentukan relasi. Di pilihan ganda ini mana relasi yang benar? Yang pertama, 1a, 2b, 3c adalah benar karena tidak ada yang sama dalam satu variabel ini. Kemudian yang b, 1a, 2a, 2b. Nah, ini adalah pilihan salah karena di satu variabel ini ada value atau nilai yang sama seperti di sini. Ada 2a di sini. Oke, sekian dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.